selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Ferry. Pagi ini kita akan membahas tentang kenampakan alam pada bentang alam Indonesia. Pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dinna wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zikni ilma warjukni fahma. Amin. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Mari bersama-sama kita buka buku paketnya. Bu Ferry buka pada halaman 88. Subtema 2, pembelajaran 4. Ayo kita baca bersama anak-anak. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah, subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Beni dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di ladang di sekitar ladang. Warna menghijau sejauh mata memandang. Udaranya pun bersih dan sangat segar, membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan wawasan Pak Anto akan bentang alam Indonesia sangat luas. Beni pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Ayo kita amati anak-anak. Ada 4 gambar. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Ada yang kenampakan alam, yaitu yang sudah ada tanpa campur tangan manusia. Sedangkan yang kenampakan buatan merupakan kenampakan yang sudah ada tapi dengan campur tangan manusia. Seperti misalnya gambar yang keempat itu ada jembatan bendungan. Bendungan air tentu saja dibuat oleh manusia. Kalau untuk yang pertama itu merupakan kenampakan alam. Yang kedua, sungai juga kenampakan alam. Yang ketiga, danau. Yang keempat, bendungan. Jadi, yang merupakan kenampakan buatan yang ada di Indonesia adalah yang nomor 4. Kemudian anak-anak, kalian bisa berlatih. Kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Yang tadi sudah Bu Ferry sebutkan ya. Tapi kalian tidak boleh mencoret-coret di buku paket. Kalian harus menulisnya di buku tulis, buku latihan kalian, untuk latihan mandiri kalian di rumah. Kemudian yang nomor 2, kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Tentu saja yang bendungan air. Apakah kenampakan alam itu? Apakah kenampakan buatan itu? Tadi sudah Bu Ferry sebutkan ya. Jika kalian menyimak penjelasan dari Bu Ferry, kalian pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali,
Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, dan lain-lain sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat memesona. Ingatlah keindahan dan kekayaan ini, tidaklah semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, atau padang rumput. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah, subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Ayo, kenali negerimu lebih dekat lagi. Baiklah anak-anak, setelah kita membaca bersama, mari kita mengamati tentang bentang alam Pulau Papua secara umum. Kalian bisa lihat ya di buku paket itu ada peta Pulau Papua. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya, yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Baiklah anak-anak, karena kita berada di Pulau Jawa, maka kita akan berlatih. Sekali lagi Bu Ferry ingatkan, berlatihnya di buku tulis latihan kalian sendiri. Ya, jangan di buku paket. Kalian bisa menulis tabel yang ada di bawah ini. Nama pulaunya yaitu Pulau Jawa, bentang alam secara umum, gunung. Kalian bisa tulis gunung apa yang ada di dekat dengan tempat tinggal kita. Ada Gunung Ungaran. Lalu kalian bisa tulis yang lainnya. Bu Ferry hanya mencontohkan. Yang kedua lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan juga pantai. Di Semarang itu ada Pantai Maron. Kemudian kita ke bawah ya. Jika kalian memiliki peta, kalian bisa melihat pada Pulau Sumatera ada gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan juga pantai, itu bisa terlihat. Kemudian Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Kepulauan Maluku, Pulau Bali, Kepulauan Nusa Tenggara. Untuk berlatih, kalian bisa menulis ini semua ya anak-anak. Kemudian kita akan beralih ke halaman 94. Kamu telah mengetahui bentuk muka bumi atau bentang alam Pulau Papua. Sekarang giliranmu untuk mencari tahu bentuk muka bumi
atau bentang alam provinsimu. Anak-anak, kita berada di Provinsi Jawa Tengah. Untuk membantumu, kamu dapat melakukan studi pustaka dengan mencari sumber-sumber referensi di perpustakaan sekolah. Karena anak-anak sekarang ini sedang pandemi dan tidak diperbolehkan untuk masuk sekolah, apalagi untuk berdiskusi dengan teman, maka Bu Ferry sarankan untuk kalian bisa searching atau browsing di Google. Apa saja yang bisa kalian temukan di bentang alam Provinsi Jawa Tengah ini? Kalian bisa tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Jadi, anak-anak membuat sebuah kolom pada buku tulis kalian. Kalian bisa menuliskan gunung, lembah, dataran rendah, dataran tinggi, dan juga pantai yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Secara iklim tropis, ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Baik anak-anak, Bu Ferry akhiri pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat anak-anak belajar secara daring di masa pandemi. Bu Ferry akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.